Baradon lah. Nah, dari belakang. Maradon manggil. Nah, samping. Bantuin beresin. Apa jalannya sendiri. Cepetan lo. Ya elah, sampai ngasih makanan nih Pak Iro deh 5 tahun. Sejarah menyatakan Nabi selama 5 tahun makannya paling sekedarnya Kurma. vegetarian. Bahkan sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi pun sudah digojlok untuk nggak bisa makan apa-apa yang enak, apalagi daging. Dengan diboikotnya selama 3 tahun di dalam Si'ib. Oh. Jadi setelah Isra Mi'raj tuh dia langsung digojlok oleh Allah. Nggak boleh makan yang Nyawa. Oh, selama 3 tahun, bayangin diboikot ya. Kenapa? Karena nggak boleh bertransaksi. Kehidupan diboikot. Ini nggak ada makanan, yang makan cuma ada ya yang di kampung itu aja, daun-daun kering apa semuanya habis sudah. Itu baca sejarah, makanya jangan cuma baca sanad hadisnya doang. Sejarah mesti kudu dibaca gitu. Dijelas itu. Begitu semuanya. Oh iya, jadi kalau hadis kan potongan-potongan doang, kalau sejarah kan wah berusaha untuk dirangkum semuanya gitu. Nah, jadi Ramadan tuh udah tinggal buat orang awam sebenarnya. Ramadan itu begitu, yang orang paling bandel nih, maka kutiba alaikumusya, diwajibkan buat itu kan buat orang yang bandel sebenarnya. Kalau buat orang yang udah ya alhamdulillah malu diwajibin juga, aduh ya kan. Kayak sholat diwajibkan malu sebenarnya, emang udah kebutuhan kita kok, ya kan. Gitu. Tapi orang yang bandel mesti kasih peraturan begitu, fardu, wajibin. Padahal nggak diwajibin, orang yang udah cinta sama Allah pasti pengen sholat. Gitu. Bahkan dia kalau cuma sholat syariat kurang puas ya Ki. Iya, makanya ada sholat daim loh kalau orang suluk enggak. Jadi setelah sholat syariat dia lanjutin lagi tuh sholat lagi. Namul hak apa istilahnya. Pokoknya intinya Pak, tadi semakin dekat berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu adalah sarana komunikasi dengan Allah. Hakikatnya, tapi yang syariatnya atau yang lainnya banyak maksud dan tujuannya. Nah ini Sa'ban ini bulannya nih. Ya Nal ya, Sa'ban nih, banyakin Nal nih, ya enggak? Ente yang punya hajat apa aja Nal, ini Sa'ban ya enggak? Nah mudah-mudahan enggak diberi sama Allah nih hajatnya ya kan? Diberi ya kan ente. Nah, kasih bujangan, dikasih istri yang solehah, cantik jelita, baik hati, kaya raya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kalau dikabulin yang ngiri Nal. Iya, gimana gue doain jalan kabulin, gue nggak dikabulin. Kabulin, amin. Tapi Allah punya kehendak. Jalan tuh kan perlu ada apa namanya TikTok kayak nggak bisa bergerak sendiri ya. Gitu. Kalau buat lu ngangan lu mah, lu udah nggak boleh lagi, udah tua lu masih aja kan. Iya Nah. Gitu. Bagiannya beda lagi kan gitu Nah. Lo jadi guru aja deh, ya nggak gitu. Lo kalau masih bini cakep lo nggak bakal jadi guru, ya nggak? Nggak cepet-cepet belajar, lo nggak mau belajar lagi. Ah capek, duduk tapak, mendingan tapak sama bini aja kan gitu, gitu. Tapi rupanya cakep itu juga relatif, bukan dari fisik. Tapi ntar aja dibongkar, ntar aja nggak punya kepikirannya beda lagi nanya. Nah ini Sa'ban. Nah sekarang ini bukan lagi Sa'ban lagi nih, malam ini kita punya program yang ketiga nih. Program Kliwon, ini program aneh Kliwon. Iya dong. Kita nih orang Indonesia, bukan orang Arab. Ya enggak? Iya. Itu Nabi itu menghargai di mana asalnya para sahabat itu dihargai. Apa yang menjadi pelajaran-pelajaran yang baik, adab-adab yang baik, jangan ditinggalin, jangan dihilang. Contohnya Salman. Gitu kan. Salman bukan orang Quraisy. Salman bukan orang Arab. Nabi hormati, Nabi hargai, maka dipanggil ya Salman Al-Farisi. Itu artinya dihargai, diingetin. Bahkan ilmu yang ada di Persia itu diambil sama Nabi kalau itu bermanfaat. Jangan tentang bukan dari Arab. Macam-macam buat pendeskripsiannya, penjelek-jelekannya, gitu. Nah, Kliwon ini ilmu sebenarnya, ilmu tentang menghitung waktu, gitu. Seperti itu. Walau di Islam juga sudah ada. Ya kan? Bukan berarti yang di luar Islam itu juga bukan Islam, jangan salah juga. Ini kan waduh dulu kita waktu masih zaman dulu nih, zamannya orang tua aneh. Itu kalau kita sekolah umum, buat apa sekolah kafir teh? Bukan Islam, belajar apa lu nggak ada, kan dulu begitu sering. Iya. Tapi orang tuanya enggak, lu harus sekolah pesantren enggak.
Lu belajar yang benar. Lu masuk umum aja. Gitu. Kenapa? Itu ilmu dari Allah juga, itu Islam juga. Gitu. Makanya nggak dimasukin tuh sama orang tuanya ke pesantren. Cukup lu madrasah, belajar umum. Agama dari aneh. Gitu. Dulu kan zaman dulu wah. Itu dianggapnya kalau kita belajar ilmu yang tidak berdasarkan agama itu bukan ilmu Islam. Salah, keliru. Semuanya ilmu dari Islam. Bagaimana Islam. dengan kita menyaring? Ada yang dibolehkan, ada yang Tidak. Tidak. Nah, kliwon itu pelajaran juga yang kita harus ambil. Gitu. Kenapa? Karena di dalam hitungan waktu orang tua dulu itu lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Dia bisa menghitung proses waktu itu terbagi 5. Nah, itu. 5 siklus. Jadi siklus alam. Ada kliwon, ada legi, ada wage, ada pon, ada pah. Itu siklus alam sebetulnya. Cuma orang tua dulu mengabadikannya dalam waktu. Begitu. Nah, inilah yang menjadi penelitian kita di Padepokan Nur Muhammad. Nah, yang umum terkenal itu dengan istilah kliwon. Karena dijelek-jelekannya, didiskreditkannya dengan wah itu hantu pada keluar katanya. Hantu apa yang keluar? Hantu pada di dalam diri kita masing-masing. Betul. Gitu. Nah, inilah pertepatan nih. Jumat, Sa'ban, Kliwon. 3 waktu yang lagi kita pelajari di Padepokan Nur Muhammad. ada apa di Kliwon gitu. Nah, terus pakai kembang ya kita pengen tahu nih kalau pakai kembang jinnya datang nggak nih kalau ada jinnya? Ya jin nggak doyan kembang lah, apaan kata jin emang gua apaan? Gua mah senangnya darah tuh kata jinnya nggak gitu, senangnya Homer ya kan, kalau kembang mah gua lo kira gua jin loon. Ada lagi jin manggil jin pakai kembang, ada lagi. Nggak bisa lah jin maksiat yang banyak ke jin pada datang tuh baru wah seneng dia enggak dia goyang tarik bang jin pada datang itu aduh dari mana jinnya kan setan manusia dan setan jin datang enggak sama ini kita kan pembodohan terus dibodohin terus kalau pegang kembang sirik kalau pegangan jin datang manggil bloan lo duduk coba lihat mana coba gimana cara biar ngeliat jin buktiin ada nggak jin itu ya kan, jangan katanya aja. Kalau Nabi usah dibahas dia mah, ya kan. Kelihatan mah dia semuanya enggak. Sampai ke puncaknya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita enggak dibodohin mulu. Nih, pakai kembang lah katanya, sirik apa. Nah, itu malah bagus. Gitu. Karena ini malam Jumat wangi-wangi. Iya, Nabi menyunahkan. Jumat itu berwangi-wangi. Wangi-wangi pakai garam mahal susah. Ya kan gitu. Walaupun garu juga dari Indonesia, bukan dari Arab, jangan salah, jarang bukan ada garu. Kembang juga jarang di Arab, kan gitu. Yang banyak apaan? Gitu. Onta. Tandus dikerikil. Aduh, kotoran onta. Alhamdulillah. Jadi ini pembodohan banyak di kita ini. Wah, main syirik lah begini. Waduh, dibodohin terus kita. Padahal saya penasaran, saya buktiin. Benar nggak kalau jin pakai kembang itu nyerok dulu datang? Mana nggak ada datang? Itu. Tapi kalau dipanggil saya datang, bukan karena kembangnya. Siapa yang manggil? Manggilnya. Ini perlu tahu. Mau pakai kembang sehamparan itu juga kalau yang manggilnya bukan orang yang dia kenal nggak bakal datang dia. Lo kira gua apa? Ada kembang. Tapi kalau yang manggilnya orang yang bisa menembus alamnya dia, nggak pakai kembang pun datang. Bener nggak ketua? Perlu kita panggil malam ini ketua? Nggak usah lah ya. Ntar minta kalau panggil kan banyak mintanya ya. Orang panggil gua minta dong kata gitu. Gua minta channel gimana? Iya, lu mau lah. Nggak kaya, cakep-cakep juga. Demit. Gitu. Di Padepokan ini dipelajarin, dikaji. Jangan begini gua itu mah bohongan. Apaan? Nggak perlu begini-gini. Kalau masih begini-gini ya masih ke bawah ya masih belum bisa. Dalam keadaan konsen, tenang. Itu baru bisa namanya. Kalau masuk kita itu udah nggak bisa, itu nggak benar itu bohong. Itu. Apalagi kita nggak sadar, nggak bisa. Berarti kita dikuasai sama dia. Kalau kita dikuasai berarti dibohong. Nggak benar itu. Tuh. Dia dalam keadaan antara sadar dan tidak sekurang-kurangnya begitu Ki ya. Kalau yang jago Ki nggak perlu begini aja. Nggak tenang aja paling ya agak sedikit goyang paling. Gitu doang palingnya. Tapi kalau kita begitu sadar siapa nih ngaku, itu bohong. Bohong pertama,
yang masuknya. Yang kedua orang namanya. Dua kebohongan di situ. Yang benar dia sadar. Itu baru benar. Nah itu. Bisa, memang harus begitu. Kalau blessing enggak itu belum. Nah, itu. Belum bisa dia berkomunikasi dengan makhluk halus yang setingkat jabah baru. Ini kita perlu bongkar ini ya kan. Biar nanti umat tahu gimana sih caranya komunikasi. Iya. Nah itu. Tapi belajarnya harus mendekati dulu ke wilayah dia. Gitu. Seperti itu. Kayak Aki nih kadang-kadang dia kalau lagi latihan dia tuh ke tempat-tempat yang aneh-aneh tuh, keparak lah. Tadi sih keparak nih, enggak aja deh waktu. Rupanya dia lagi sedang belajar, pengen tahu nih ya enggak komunikasi di tempat-tempat yang katanya banyak ini ya Ki ya. Dulu ya Ki ya. Iya gitu. Karena sih baru pengen belajar, pengen apaan sih. Iya juga gua ngomongin tentang hukum kurapat. Ya tentang hukum apa lagi tuh banyak deh yang di dalam di dalam fikih ya kan, gitu. Yang berbau-bau jin kan bilangnya begitu, kurafat lah, bid'ah lah apalagi kan. Macam-macam tuh istilah saya lupa itu. Tapi kita nggak pernah tahu. Kan go on namanya. Gue pengen tahu juga deh kalau itu gue belajar lah siapa nih si Aki kayaknya orangnya agak aneh nih. Karena pertama kenal kan dia agak lebih aneh. Kalau sekarang mungkin udah melalui proses itu kan ketika belajar juga berat ya. Kalau nggak kuat bisa benar-benar Blank. Bisa benar-benar jadi ODGJ. Tangkap aja nih ODGJ. Iya ODGJ. Itu yang nggak lulus loh. Memang benar. Ulama nggak salah juga melarang sih karena ada risiko besar. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Kita blow on semuanya kita dikebulin mulu ya harus ada yang berani bisa lah gitu. Kayak Nabi bisa, sahabat kan kayak Ali tahu itu ya kan. Umar dicepret tuh setan sama dia kan. Ayam apa kemudian Musa bin Umayyah sama siapa lagi tuh, ada lagi satu sahabat itu tuh yang ahli Abu Hurairah juga bisa. Kemudian siapa lagi yang sangat masyhur itu sahabatnya Huzaifah. Itu masyhur tuh, dia sangat tuh tahu tuh. Nah itu banyak sahabat gitu yang tahu tentang dunia makhluknya halus. Kalau nggak tahu udah nggak usah banyak omong, ya nggak. Kalau alam bisawab udah gitu aja. Tapi nggak tahu udah nggak nyampe ilmunya, jujur aja nggak sok-sok tahu pakai dalil ini saksi aja umat. Seperti itu. Jadi demikian. Yang benar begitu. Nah apa? Nggak ada hubungannya. Ya ini mah keindahan aja. Makanya ada suka menyuat, ada suka. Itu beli kembang gue pengen tahu nih. Gitu. Seperti itu. Jadi, apakah ada hubungannya dengan makhluk halus? Tidak ada hubungannya dengan makhluk halus. Itu hanya buatan-buatan manusianya. Gitu. Yang hubungannya dengan makhluk halus tergantung maksud dan tujuannya. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi, ini yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini. Ya, biar nanti jangan salah gagal paham ya kan. Jadi ini jangan sampai terus kebodohan ini terus berkembang ya kan gitu. Padahal ini bagus buat untuk kita membersihkan diri hari Jumat, suruh wangi-wangian ya kan. Kalau garu susah ya kan, mandi pakai kembang karena manfaatnya juga berbeda. Diasap, kalau di Arab diasepin. Kenapa diasepin di Arab? Susah air, orang Arab mah. Iya elah, beda di kita mah. Air banyak, kembang banyak, udah ngeresep tuh ke pori lebih seger, lebih bagus. Makanya kulitnya orang Indonesia lebih bagus. Gitu. Lebih bersih, lebih cakep, lebih lembut, begitu. Wanginya sampai ke dalam karena meresap melalui kalau melalui asap nempel di kulit doang. Ya kalau sahabat kan dia diasepin. Ada itu sunahnya gitu. Itu kan sahabat di zaman di Arab. Jadi kita ya kan beda. Gitu pakai kembang, mandi biar wangi, seger gitu, direndam dulu kembangnya cakep. Nah, dikit-dikit kan nyorok kidul lah. Hubungannya. Ada yang kembang nyorok kidul mah. Gitu. Kembangnya jadi senang itu sama yang ganteng-ganteng cowok, tak seneng tuh dia. Itu bener. Itu. Karena dia jenisnya makhluk jin berjenis perempuan. Senangnya laki-laki senangnya laki-laki yang ganteng, yang tua kita nggak senang lagi kalau udah laki-laki itu nah kayak Pak Guru masih seneng nih, apalagi channel, waduh seneng banget dia masih bujangan ya nggak, lah asep wangi pasti kental. Kalau ketua ya setengah deh boleh, Aki enggak gua bukan apa-apa, berat ilmunya kejepret nih bisa luntur ntar dia. Jadi itu aja. Nih Kliwon sarana kita berinteraksi dengan sejarah, dengan budaya kita, dengan
kearifan lokal kalau istilah sekarang itu ya. Kita perjelas di mana takhayulnya, ya kan? Di mana kurapatnya. Harus jelas semuanya, Ki. Nah, kalau itu ada yang bermanfaat baik-baik, kalau memang itu tidak, kalau itu baik-baik jangan dibilang buruk. Karena kembang lah dibilang gini-gini ya kan, kebodohan itu menyebar kemana-mana gitu. Saya sengaja orang pada ngomong ngaji itu jangan nyugi tuh, udah amat, mau gue pikirin. Maksudnya ya kita perjelas gitu. Tapi intinya saya ambil mendapatkannya mah ya ini buat bermanfaat juga buat kita Jumat, biar kita berwangi-wangi, bersih-bersih, berharum biar keluar aura positif. Begitu kalau istilah zaman sekarang. Oh mandi kembang tengah malam ya ada lagi. Terus stres aja mandi kembang tengah malam. Yang malam pagi lah ya kan. Ya tapi kalau pagi sibuk ya malam ya kan gitu. Itu beda lagi memang mandi tengah malam sama mandi beda. Efek metafisik jatuhnya Ki ya. Ilmu metafisik jatuhnya. Perlu dipelajarin, perlu. Oh, jangan wah ya dikit-dikit pikirannya ya karena kurang ilmu, kurang didalamin, kurang dipraktekin, diobservasi lah, artinya diteliti berdasarkan praktek. Pada praktek kita tahu, oh iya itu seperti itu. Nah jadi kalau tengah malam pasti makhluk halus banyak, karena memang beraknya malam. Kayak sekarang ini banyak nih, ya kan. Tapi kan yang buruk-buruk jauh-jauh nih nggak, waduh ya gue diomongin kan orangnya kan gitu. Jadi kalau kita buka pengajian yang datang tuh jamaah kita bukannya manusia, jin juga bisa gue denger nih katanya Kong Yani nih mau ngasih tahu siapa nih sekarang nih, gue seneng nih kalau dia tahu si anjing kayak gitu ya kak. Hadir ya kita nggak tahu aja. Beda kalau ketua bisa ngeliat ya, katanya di ketua dari lo begini-gini aja, wah gue serem nih. Tapi dia sadar, kalau dia nggak sadar batal ilmunya gitu. Apa yang kita dari aneh pertama ini hari Jumat ya enggak? Nah, Allah membuka pintu rahmat. Sa'ban yang paling penting intinya. Sa'ban ini gunain betul-betul banyak bangun malam. Ya, usahain sering berpuasa. Gitu. Karena ini saatnya kita. Ya, khususnya nih aneh mau nyampein pesan buat saudara yang saat ini lagi diuji, di situ banyak musibah dan bala. Ini manfaatin betul bulan Sa'ban ini untuk tolak bala. Ya kan? Karena itu ada hadisnya. Jangan lihat sohenya doibnya dulu deh, isinya dulu dilihat ya kan gitu. Nah itu, mudah-mudahan benar adanya sehingga akhirnya dengan usaha kita yang tadinya ada bencana ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang punya hajat saatnya juga, karena itu juga sekaligus bagi yang punya hajat. Ketiga, bagi yang mohon ampun, pendekatan diri kepada Allah kan mohon ampun. Yang minta rezeki, ya rezeki kan macam-macam ya, ada berupa kesehatan, ada berupa duit, ada berupa kerjaan, macam-macam. Yang mubtala nih yang punya musibah baik pribadi ataupun secara lingkungan. Itu dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu aja dari saya, mudah-mudahan sedikit muizoh ya. Muzakarah ini ya kan kalau dibilang nasihat ya nggak pantas juga ya kan. Yang penting muzakarah kita saling mengingatkan di antara kita ini bermanfaat buat semuanya. Dan mari kita tutup dengan doa. Nanti selanjutnya season yang terakhir dipimpin sama Aki, yaitu dalam bentuk zikir ya, sir ya, tafakur. Nanti kita praktekin malam ini ya kan gitu. Nah, jadi kalau memang ada sesuatu yang halus-halus biasanya lebih mudah terkonektif ya kan, terdeteksi dalam metode yang seperti itu ya Ki ya. Nah itu seperti itu. Nah kalau ada yang masuk nggak sadar ya berarti namanya pagernya belum kuat nih Ki nih. Harus pagerin dulu Ki enggak. Ya ada takut jenal nih enggak gitu. Karena ada ngincer dia ya enggak. Kalau cirinya manusia cakep sih enggak apa-apa, ada takut bukan manusia. Nauzubillah, semua nauzubillah min. Nah, itu aja dari aneh, dan baik tutup dengan berdoa bersama-sama. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan zikir, tafakur atau meditasi apapun istilahnya yang dipimpin sama Akinur ya. Nah itu saja dari saya, dan mari kita tutup dulu dengan apa, kita lengkapi dulu dengan doa bersama-sama kepada Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.